Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi alias OSP bidang astronomi tahun 2019. Kita ke nomor 11. Sebuah awan berbentuk bola dengan radius R 10 parsek memiliki kerapatan molekul hidrogen yang seragam, yaitu jumlah H2-nya 300 per cm kubik. Berapakah kuat medan magnet B yang diperlukan agar energi magnetik dari awan sama besar dengan energi potensial gravitasinya? Dikasih petunjuk nih bahwa rapat energi magnetik adalah UB sama dengan B kuadrat per 8P. Oke, kaitannya sama medan magnet sama energi potensial gravitasi ya. Oke, kita ambil dulu esensinya. Ada model bola gini ya, yang isinya adalah hidrogen dengan radius tertentu, dengan kerapatan tertentu, dan rumusnya udah dikasih tahu. Nah, ini sebetulnya udah menuju ke pertanyaan sih, udah jelas dikasih tahu bahwa B-nya yang ditanya. Oke, terus dikasih tahu saat energi magnetik sama dengan energi potensial gravitasi. Terus dikasih tahu lagi rumusnya. Tapi yang perlu hati-hati bahwa rumus UB sama dengan B kuadrat per 8V ini adalah rumus rapat energi magnetik tapi dalam satuan CGS alias senti, gram, second, bukan SI. Bukan satuan internasional yang makainya meter, kilogram, dan second. Jadi perlu hati-hati di sini ya. Oke, kita mulai aja. Berarti karena dibilang sama, berarti rapat energinya sama. Oke, rapat energinya sama, UB sama dengan UP, potential gravity. Nah, UB-nya udah dikasih tahu. Rapat energi itu kan sebetulnya adalah energi per volumenya. So, ini adalah energi potensial gravitasi dibagi volume. Ingat nanti semua ini kita analisis dengan satuan CGS ya. Terus kita jabarin energi potensial gravitasi. Kalau bentuknya bola model seperti ini, nilainya adalah 3/5 G M kali M per R, kayak gini. Terus dibagi V lagi. Oke. Nah, dalam soal ini kan nggak diketahui masanya, tapi kita diberikan informasi rapat hidrogennya, rapat alias massa jenis. Berarti masanya kita ubah dulu dalam pernyataan massa jenis. Berarti M sama dengan rho kali V. Terus kita masukin ke dalam M kuadratnya diganti. Jadi model seperti ini. Terus V kuadrat sama V hilang kuadratnya. Nah, ingat bahwa volumenya di sini adalah berbentuk bola. So, volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Kita ganti V-nya jadi ini. Terus kita coret R-nya 1. Ini jadi R pangkat 2. Udah, terus kita pindah ruas 8V-nya. Terus cari B, berarti dapat model seperti ini ya. Nah, kayak gini. So, berarti kita perlu informasi rho, kita perlu informasi R, kita perlu informasi G dalam satuan CGS. Oke, kita analisis. So, R-nya kan dalam 10 parsek. So, cek di tabel. 1 parsek itu kan nilainya 3,0857 kali 10 pangkat 16 meter. Ingat, meter. So, kita perlu ubah ke cm. Dari meter ke cm kali 10 pangkat 2. Berarti jadi pangkat 18. Karena ini 10 kalinya. Karena dikali 10. Berarti ini jadi 3,0857 kali 10 pangkat 19 cm. Oke. Terus berikutnya rho-nya. Nah, ini rho-nya dia bilang adalah 300 buah hidrogen H2 nih. 300 buah H2 setiap centimeter kubik. Ini udah centimeter kubik ya. Udah pas. Tapi kita cek dulu. Ini 300 buah hidrogen ini berapa kilogram sih? Berapa gram lebih tepatnya, karena kita nanti pakainya gram. Cek juga di tabel. Berarti saya tulis dulu aja deh. Bahwa ini kan sebetulnya adalah 300. Oke, kali 2 hidrogen. Kali 2 massa hidrogen gitu ya. Karena H2 berarti kali 2 per centimeter kubik. Kayak gini ya. So, berarti
300 dikali 2 kali massa hidrogen. Cek di tabel. Massa hidrogen yaitu 1,6735 kali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, kilogram ya. Kalau kita ubah ke gram berarti kan kali 10 pangkat 3. Oke. Berarti ini akan menjadi pangkat dari minus 27 tambah 3 jadinya minus 24. Ini sudah dalam gram per centimeter kubik. Gitu ya, karena ini udah centimeter kubik tetap aja. Ini udah dalam gram karena kita ubah pangkatnya tadi. So, tinggal dipencet aja kalkulatornya. Nanti akan dapat nilainya adalah 1,0041 kali 10 pangkat minus 21 gram per centimeter kubik. Oke. Rho-nya udah dapat. Sekarang G-nya. Nah, kita harus sesuaikan juga. Karena G-nya di tabel itu tersedia di tabel ya, ini. Tapi dalam satuan meter pangkat 3 kilogram second. Secondnya udah pas sih. Cuma meter pangkat 3 sama kilogramnya aja nih. Nah, berarti kita perlu konversi. Dari meter pangkat 3, kita ubah ke centimeter pangkat 3. Berarti kan perlu dikali 10 pangkat 6 nih. Oke. Terus dari kilogram ke gram. Berarti kan 1 kilogram itu 1000 gram atau 10 pangkat 3 gram. So, kita bagi dulu aja. 10 pangkat 6 bagi 10 pangkat 3. Berarti ini jadi 10 pangkat 3. So, kalikan sama ini berarti nanti jadinya 6,673 kali 10 pangkat minus 8. Oke, satuannya udah berubah. Dari meter jadi sentimeter. Terus kilogram udah jadi gram. Secondnya tetap. Oke. Tadi ya, meter dirubah ke sentimeter, pangkat 3 berarti jadinya pangkat 6. Kilogram ke gram 10 pangkat 3. Nah, ini yang kita pakai semuanya ke sini. Nah, kalau udah tinggal dimasukin rumus ini aja. Berarti masukin Pi, Rho-nya kita masukin 1,0041 kali 10 pangkat minus 21 dikali R yang udah dalam CM juga 3,0857 kali 10 pangkat 19 kali akar 32 kali 6,673 kali 10 pangkat minus 8 dibagi 5. Udah, pencet aja kalkulatornya, nanti akan dapat nilainya adalah 6,361 kali 10 pangkat minus 5. Nah, karena ini satuannya CGS, berarti satuannya medan magnetnya, B-nya, juga dalam CGS. Satuannya adalah G, singkatan dari Gauss. Nah, oke, ini bukan satuan SI. Nah, kalau kita ubah ke satuan SI-nya kan Tesla nih. Dari Gauss ke Tesla, 1 Gauss itu adalah 10 pangkat minus 4 Tesla. Berarti kalau mau diubah, tinggal dikali aja 10 pangkat minus 4, jadinya 6,361 kali 10 pangkat min 9 Tesla. Nah, beginilah hasilnya. Oke, agak lumayan karena di sini kita udah harus berlogika lebih jauh. Terlebih kita pakai rumus yang agak kurang umum sih. Rapat energi magnetik nih dibahasnya di induktor sebetulnya, di kaitannya listrik dan magnet nantinya sebetulnya. Tapi kita dimudahkan dengan dikasih banyak petunjuk sebetulnya. Bahkan rumus rapat energi magnetiknya pun udah dikasih tahu. Tapi sayangnya itu agak menjebak dalam satuan CGS. So, kita harus juga aware dengan model seperti itu. Oh iya, untuk rumus rapat energi magnetik kalau satuannya SI sendiri, UB, itu rumusnya adalah B kuadrat per 2 mu 0. Mu 0 ini adalah permitivitas ruang hampa ya dalam medan magnet. So, kalau mau satuan yang SI, kita bisa pakai yang ini langsung sebetulnya. Oke. Tapi dalam kasus ini mending pakai yang diketahui di soal sih, karena ini mu 0 juga nggak dikasih tahu konstantanya. Nilainya sih 4pi kali 10 pangkat min 7. Ini pelajaran fisika standar sih kelas 12, tapi materi kelas 12 ya. Yang rata-rata kalian kan kalau untuk ikut olimpiade rata-rata kelas 10 sama kelas 11 nih. Mungkin belum pada dapet ini, tapi kalau udah baca-baca nyampe sana sih lebih bagus.
Oke. Terus soal terkait yang pernah muncul macam-macam, udah ada banyak soal yang terkait dengan ini. Kalian bisa cek di channel ini. Niko udah bahas banyak soal terkait dengan ini. Oke. Itu aja dulu untuk nomor 11 ini. See you next time.